welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan aku Macan Susan. Dan kemarin tuh aku lagi bacain komentar-komentar yang ada di videoku yang judulnya cara menghilangkan rasa nyangkut di tenggorokan. Itu banyak sekali yang tanya ya, komentar-komentar di sana. Yang sebenarnya itu di videoku yang bentuknya audio itu sudah aku jelasin solusinya bagaimana. Kalau kalian dengerin dari awal sampai akhir, pasti sudah bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah aku sampaikan. Dan bahkan aku juga pernah bikin video tentang cara mengatasi isi staples yang tertelan. Mungkin rasa nyangkutnya itu karena ketelan isi staples, tuh gimana cara mengatasinya itu sudah aku bikinkan videonya sendiri ya. Judulnya cara mengatasi tertelan isi staples. Kalian cari aja di kolom pencarian. Nah, mengenai rasa nyangkut, itu sebenarnya selain karena tertelan suatu benda, bisa juga karena asam lambung naik. Ini menjawab pertanyaannya dari pas si Bungu Channel ya. Saya mau nanya kenapa ya di tenggorokan kayak ada yang nyangkut, ditelan nggak bisa, dikeluarin juga nggak bisa. Biasanya asam lambung yang naik ke atas itu seperti itu rasanya. Ya hanya perasaan saja, sensasi. Asam lambung naik seperti itu. Kalau dia tanya, nyembuhnya gimana itu? Ini sebenarnya tentang asam lambung naik atau GERD itu sudah aku bahas di videoku yang ratusan video tentang GERD. Kalian lihat aja di playlistnya ya. Di sana banyak sekali aku bahas soal GERD. Lalu yang berikutnya ada yang nanya tentang gimana cara ngatasi kalau tertelan, tidak sengaja tertelan duri ikan. Biasanya kalau makannya terburu-buru, makan ikan goreng, lampune mungkin kurang padang ngono ya, atau mangane sambil nonton YouTube atau sambil ngobrol sama koncone. Jadi nggak sengaja ketelan duri. Cara mencegahnya dulu aku kasih tahu ya. Cara mencegah kalau makan pelan-pelan ya. Jadi pastikan Anda pisahin dulu, singkir-singkir dulu duri ikannya sebelum makan ikan. Supaya tidak katutan durinya. Pastikan juga Anda makannya di tempat yang terang. Supaya kelihatan gitu. Kalau Anda mau repot, pilih ikan yang sudah di fillet, yang sudah dibuang durinya. Lalu yang berikutnya, Anda kalau makan itu jangan disambi-sambi. Jangan disambi-sambi ngobrol, jangan disambi-sambi lihat handphone ya. Kalau makannya ikan goreng, tapi enak. Biasanya orang kalau makan kan ngobrol tuh enak ya. Tapi ya kalau Anda bisa ngontrol itu tadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau kasusnya seperti itu sampai ketelan duri itu kan ya ngerepot sendiri. Atau kurangi frekuensi bicara saat Anda sedang makan. Saya waktu kecil tuh nggak boleh makan sambil ngomong itu. Kalau makan ya makan, jangan makan sambil ngomong, apalagi sambil ketawa-ketawa ya. Oke, nah sekarang cara ngatasin kalau udah tetelan duri piye carane? Coba usahakan batuk biar keluar kan maksudnya. Lalu yang kedua, kumur air hangat campur sejumput garam. Air hangat dikai garam terus dinggo kumur-kumur gorokane ngono. Atau bisa juga dicampur 1-2 sendok makan minyak zaitun. Lalu berikutnya Anda bisa makan buah pisang atau menelan roti yang udah dicelup ke dalam air. Ya, kalau sudah semua dilakukan kok ndak hilang-hilang ya. Mungkin sudah hilang tapi sensasi perasaanmu aja yang ngerasanya masih ganjil, mungkin itu ada iritasinya. Mungkin ada radang di tenggorokannya jadi rasanya masih ganjil gitu. Kalau ada keluhan yang lebih serius misalnya kayak Anda sulit bernapas, terus napas Anda bunyi, muka pucat, periksalah ke THT. Mengenai masalah minum pil yang kegedean kayak antibiotik itu kan pilnya gede-gede gitu ya. Caranya gimana? Cobalah Anda kalau minum obat itu dalam posisi duduk dan rileks, tidak usah takut, tidak iso nguntal dulu wes, tidak usah pikir itu, tenangin dulu. Terus walaupun Anda itu sedang dirawat di rumah sakit berbaring ya, usahakan kalau pas minum obat
jangan berbaring gitu loh. Jadi setidaknya sandaran ya. Kalau obatnya bentuknya injeksi enak, gak usah ditelan. Tapi kalau obatnya bentuknya pil yang gede-gede itu, Anda harus duduk posisinya dan rileks. Lalu coba minum air putih sedikit dulu sebelum Anda minum pilnya itu. Sebelum Anda telan pilnya itu, coba minum air putih dulu sedikit untuk membasahi tenggorokan dulu. Lalu saat memasukkan pil itu, coba julurkan lidah Anda keluar dan tempatkan pilnya itu di lidah bagian belakang. Maksudnya ben engko mlebune itu gampang ngono lho, aja ning nggone ngarepen ya. Lalu yang berikutnya minum air beberapa teguk. Setelah pilnya dilebokke, lalu minum air seperti biasa. Aku biasanya kalau minum pil yang gede itu, saat aku masukin pilnya ke dalam mulut, aku taruh di lidah bagian belakang, aku minum air putih. Biasanya yang aku pikirin kayak aku minum air biasa, jadi aku nggak kepikiran sama pilnya itu. Kalau kita fokusnya ke pilnya itu, kita akan merasa takut keselak atau takut keganjil atau takut nyangkut. Kalau kita anggap aja kita lagi minum air biasa gitu, lebih enak masuk gitu ya. Kalau Anda susah untuk minum pil yang terlalu besar, Anda bisa minta ke dokternya, dok aku minta yang sirup aja deh gitu, dikasih kok. Ada yang bentuknya sirup juga, antibiotik. Oke guys, itu tadi adalah jawabanku untuk 2 kasus rasa nyangkut di tenggorokan, yaitu karena duri ikan maupun karena pil yang terlalu besar. Semoga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan buat kalian yang membutuhkan jasa curhat privasi khusus penyakit GERD, kalian bisa langsung daftar ke WA admin di 081 915 197 153. Salam sehat luar biasa.